Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Udah mulai ya? Sorry. Halo semuanya, kenalin, nama gue Nabil. Umur gue 18 tahun. Gue tinggal di Jakarta. Dan ini adalah salah satu kisah percintaan gue. Ini adalah pengalaman kecil yang gak bisa gue lupain. Selamat menikmati. Gue masih ingat, waktu itu di tahun 2020 saat kasus COVID lagi naik-naiknya. Kita ngelakuin hal secara online semua kan? Mulai dari sekolah, beli barang, dan apapun itu serba online. Sampai suatu hari temen gue yang namanya Rizky main ke rumah gue. Kita main game di HP segala macem. Lama-lama bosen. Mana kalah mulu gagal ngereng. Gak ada angin, gak ada geledek. Si Rizky cengar-cengir di pojokan kamar gue. Ternyata dia main Ome TV di HP-nya. Karena gue suntuk, akhirnya gue ikutan nimbrung di sebelah Rizky. Awalnya sih ngebosenin ya. Soalnya banyak banget ketemu jamet. Akhirnya kita ketemu jackpot. Ya, ketemu cewek. Ada cewek lagi nugas gitu di kamar. Dan di cewek gak sendirian, tapi sama temen-temennya gitu. Mantep lah buat cuci mata. Tapi gue perhatiin kok kayaknya serius banget deh sampai gak merhatiin kita. Singkat cerita, setelah mereka sadar kehadiran gue sama Rizky, kita mulai ngobrol tuh ngalur ngidul. Ternyata nyambung dan asik. Main kan? Dari tadi zong, sekarang lihat yang bening-bening. Oh iya, dari situlah gue bisa kenalan sama mereka. Dan di antara semua yang gue ajak ngobrol, ada saat yang bikin gue adem banget boy. Rasanya, kayak mandi pagi di Curug. Jujur sih, menurut gue dia tuh beda. Ya senyumnya, ya alisnya, yang tebel lah. Ya pokoknya the best lah. Oh iya, by the way namanya Eka. Nah sekarang singkirin dulu nih Rizky dari sini. Hus. Karena dia cuma karakter pendukung. Sekarang fokus ke gue ya guys. Dari hasil interview terselubung berkedok hahi di Ome TV, gue akhirnya dapet sosmednya dia dong. Gue kepoin deh tuh. Beneran cakep. Tapi sayang 1000 sayang, dia jauh dan beda pulau sama gue. Agak nyesek sih. Gue di Jakarta, sedangkan dia di Maluku. Jadi ya gimana ya? Mau deketin dia, gue malah jadi ragu. Takut aja sia-sia. Karena LDR di zaman sekarang tuh susah bos. Apalagi buat ketemuan beda pulau itu effort banget. Remaja tanggung kayak gue bisa apa? Oh iya, mau ngaku tapi jangan dicengin ya guys. Sebenarnya dari dulu gue belum pernah sama sekali punya pacar. Wajar ya kalau gue sekarang galau, mikirin cewek cakep tapi jauh banget rasanya buat diapelin. Sial. Ya, setelah beberapa lama gue mulai coba beraniin buat deket lah sama si Eka. Sering chattingan, saling beri kabar, sering sleep call juga sampai pagi. Kayak orang PDKT pada umumnya. Semua terasa anget kayak bakwan goreng. Tapi gue juga mikir, apakah bakalan bisa gue seriusin nih hubungan sama Eka? Bisa gak ya gue mengenal dia lebih jauh? But wait, gue makin semangat pas katanya dia bakalan ke Jakarta buat kuliah. Di situ harapan mulai kelihatan nyata. Hal ini awalnya bikin gue happy, tapi masih harus nunggu setahun lagi buat dia ke Jakarta. Oke, gue coba atur nafas gue. Gue yakin kalau jodoh gak akan kemana. Pelan-pelan gue makin perdalam. Gue mulai membuka obrolan tentang diri gue dan latar kehidupan keluarga gue. Begitu juga sebaliknya. Tanpa ragu, Eka cerita semuanya ke gue. Asli deh, ini baru kenal kemarin sore, berasa kayak udah kenal dari lama. Satu hal yang gue syukuri, gue saat itu jadi gak merasa kesepian semenjak ada hadirnya Eka di hidup gue. Ngemeng-ngemeng, sebenarnya kita gak pernah ngomong sebagai pacar atau gebetan sih. Tapi cuma sepasang sejoli yang menjalani sebuah komitmen lah ya. Singkat cerita, setelah kurang lebih 8 bulanan dia mendadak mulai cuek. Tiap gue tanya, dia selalu jawab, "Nggak apa-apa, oke-oke aja." Sumpah, kayak gak ada semangatnya ngelanjutin nih hubungan. Telepon aja susah. Gue sampai bertanya-tanya, salah gue apa ya? Apa ini akhir dari kisah cinta gue? Yang bikin kesel tuh dia makin tertutup. Setiap gue tanya, dia mengelak. Sampai akhirnya dia ngaku ternyata udah punya cowok baru di sana. Kan anjing. Gue ngerasa dibegoin, dibuat mainan doang. Padahal gue udah sedalam ini nahan rasa kangen. Sampai gue bela-belain gak nembak dia atas nama komitmen. Endingnya malah zong. Gue sadar diri sih, gue bukan siapa-siapanya dia. Tapi emang dia gak bisa sedikit apa ngehargain perasaan gue. Ya minimal kalau udah gak ada rasa terbuka gitu, ngomongin baik-baik lah.
Daripada gue ngarepin hal yang gak pasti, gue yang mulai gak waras sama kenyataan ini pelan-pelan buat ngelupain dia. Gue curhat ke temen gue si Rizky. Dia bukan yang hibur malah cengar-cengir ngecengin gue. Gak kerasa 3 bulan semenjak hal menyakitkan itu, gue bisa move on. Meskipun kadang di malam hari gue suka keingetan dia. Tiap ada notif HP, gue buru-buru buka HP berharap itu dia. Nyatanya cuma SMS provider ngingetin kuota habis. Sialan. Daripada gue gak nyaman nahan rasa kangen gue nekat buat chat dia. Dan ternyata dia juga kangen gue sampai dimimpiin katanya. Ya tapi gak tahu juga sih dia buat gue seneng aja apa beneran setelah melepas kangen. Dan surprise-nya dia bilang, aku udah di Jakarta, Bil. What? Gue kaget sih pas dia bilang udah di Jakarta. Usut punya usut, ternyata dia di Jakarta udah dari seminggu yang lalu. Nah kampretnya tuh dia di Jakarta tinggal di rumah pacar abangnya. Sebut aja namanya Kak Riri. Dan akhirnya untuk pertama kalinya selama setahun lebih menunggu, gue mutusin buat ketemuan. Bodoh amat dia pacar orang. Kan gue duluan yang demen sama Eka. Itu yang ada di batin gue. Giliran udah seneng lagi, planning momen kesana kemari, sialnya dia belum dibolehin sama pacar abangnya. Ya udah gue jadinya main doang di rumahnya Kak Riri. Gue datang udah wangi, pakai baju paling ngabers menurut gue. Nggak lupa sekotak donat buat pelicin kalau ngapel ke rumah orang. Ya kali dah ngapel nggak bawa tentengan, kan malu ya. Dan saat pertama kali ketemu dia, wadaw, ternyata dia cantik banget, sama persis kayak di foto. Dan ya akhirnya gue mulai ngobrol-ngobrol. Namanya yang manis-manis, rasanya selalu kurang. Waktu tiba-tiba udah nunjukin jam 9 malam, gue mutusin buat balik ke rumah. Gak enak kalau di situ terus, kesannya nggak tahu waktu. Sampai rumah, gue coba chat teman-teman gue di grup. Gue ceritain deh soal hari ini, soal si Eka. Respon temen gue sih ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang ngomong, ngapain lu dilanjut lagi? Kan lu udah pernah ditinggalin. Temen gue yang satunya bilang, sikat boy, kesempatan gak datang 2 kali. Yah, gue auto galau malam itu juga. Pas dipikir-pikir sih ada benernya juga ya. Kalau gue coba lanjutin nih hubungan, ntar dia ngulangin hal yang sama lagi gimana? Lagian, statusnya juga sekarang dia udah jadi pacar orang. Singkat cerita, setelah gue mikir panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, gue coba nanya ke Eka tentang alasan dia ngeduain gue saat kita masih beda pulau. Dia gak mau jawab sama sekali dan selalu ngalihin pembicaraan. Di situ gue sadar kalau ini emang yang terbaik buat gue. Yang terbaik adalah untuk gak ngelanjutin perasaan gue ke orang yang gak bisa ngehargain perasaan dan perjuangan gue. Jujur, gue kecewa sama sikap dia yang gak terbuka. Terus gue makin sadar juga, bisa jadi dia mau dekat sama gue di Jakarta karena dia gak kenal siapa-siapa di sini. Dan itu terbukti. Saat dia udah mulai ngampus, kita akhirnya nyaris gak berkomunikasi. Yap, makasih buat duka dan luka untuk pertama kalinya. Ternyata cinta pertama gue bikin gue sadar, cinta gak melulu soal hati, tapi banyak faktor lainnya. See you guys. Makasih udah dengerin cerita gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di channel Gue Punya Cerita. Kalau kalian punya cerita, jangan lupa kirim ke email guepunyacerita.id@gmail.com.